Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Mukarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita akan membaca bab yang ke-321 dari hadis yang ke-754. Ini permasalahan ghibah yang dibolehkan atau sifat seseorang, bentuk seseorang yang disebutkan, yang maksudnya itu bukan untuk menjelek-jelekkan tapi untuk menandai. Di situ Imam Al-Bukhari mengatakan qaulur rajul fulanun ja'dun aswadu au atwal au tawil qasir yuridu sifah wala yuridul ghibah. Hukum seseorang mengucapkan bahwa si fulan yang keriting atau yang hitam atau yang pendek atau yang panjang atau yang pendek, yang dimaksudkan itu adalah bentuk sifatnya, bukan untuk membicarakan kekurangannya atau menggibah. Ya, silakan. Aku tidak berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Suatu malam aku bermalam di Al-Ahda. Aku berada di dekat beliau. Tiba-tiba kami mengantuk. Ketika aku terbangun, ternyata kendaraan yang sedang kunaiki mendekati kendaraan beliau. Maka aku khawatir kaki beliau akan masuk ke tempat kaki di pelana. Lalu aku menjauhkan kendaraanku. Kemudian aku tertidur di sebagian malam. Lalu kendaraanku berdempetan dengan kendaraan Rasulullah SAW, dan kaki beliau yang sedang berada di tempat kaki tersentuh oleh kakiku. Lalu aku terbangun karena ucapan beliau, "Hasi." Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan ampunan untukku atas kesalahanku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jalanlah." Lalu Rasulullah SAW mulai bertanya kepadaku tentang orang-orang dari Bani Ghifar yang tidak ikut. Beliau lalu bersabda, ketika beliau bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkulit merah, yang tinggi-tinggi, yang wajahnya tidak berambut?" Lalu aku menceritakan ketidakikutan mereka. Beliau bertanya, "Lalu apa pula yang dilakukan oleh orang-orang berkulit hitam, keriting, dan pendek yang memiliki hewan ternak di Syabakah Syarq?" Kemudian aku sebutkan nama-nama mereka yang berasal dari Bani Ghifar. Ketika aku menyebutkan nama-nama mereka, aku sadar bahwa mereka berasal dari Bani Aslam. Lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, mereka dari Aslam." Beliau lalu bersabda, "Apa yang menghalangi seseorang dari mereka ketika tidak ikut untuk mengajak bersamanya seorang yang giat berjuang di jalan Allah di atas untanya? Sesungguhnya keluargaku yang paling berhak bagiku untuk tidak ikut bersamaku adalah golongan muhajirin dari kaum Quraisy, Ansar, Ghifar dan Aslam." Ya, ini walaupun syaratnya tidak memenuhi syarat kesahihan, tapi di kitab-kitab sirah, termasuk di kitab-kitab tafsir yang membahas peristiwa perang Tabuk, hadis ini dicantumkan. Al-Bukhari rahimahullah juga sebagai ahli hadis yang terkedepan memuat hadis ini di kitab ini untuk menjelaskan akhlak ini.
walaupun sanadnya dipermasalahkan, tapi hadis-hadis lain menunjukkan bolehnya hal itu. Seperti yang sering kita jelaskan di sini, bahwa kitab Al-Adabul Mufrad memuat sejumlah hadis-hadis dhaif yang isinya terdukung oleh hadis-hadis sahih yang lainnya, termasuk hadis yang ke-754 ini. Peristiwanya di Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun bulan Rajab ya, tahun 9 Hijriah. Siapa yang dihadapi di sini? Roma. Jumlah pasukan Roma 40.000. Sementara pihak Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin cuma 30.000. Mana yang lebih banyak? Ya, ditambah dengan mereka memiliki persenjataan lengkap kan. Roma yang memasuki wilayah Arab. Sifat penjajahan itu sebenarnya ada sejak dulu. Kemudian beberapa, termasuk di akhir-akhir abad 14 Hijriah itu kan sebagian negara masih dijajah oleh imperialis. Italia, dalam hal ini Roma, menjajah Libya. Aljazair terjajah juga. Artinya mereka melepas ini sebenarnya dengan penuh keterpaksaan, utamanya setelah di Indonesia, di Bandung ya, dilakukan konferensi Asia Afrika. Lihat tahun berapa ini konferensi Asia Afrika, Pak? Ya, hadir seperti Raja Faisal hadir waktu itu konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, ketika itu ada komitmen negara-negara yang punya minyak harus mengembargo negara yang masih menjajah. Lepaslah Aljazair dari Prancis, juga Nigeria lepas dari Inggris, Italia melepaskan Libya. Karena kalau tidak atau dijual kepada mereka bensin, mau naik apa mereka? Mereka kan butuh listrik, butuh kendaraan. Akhirnya karena instruksi embargo ini, mereka melepas negara-negara jajahan itu. Ini juga terjadi, Roma sudah masuk ke jazirah bagian utara lewat laut. Tapi Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan di kalangan sahabat ada 30.000. Namun yang terjadi di peperangan itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena Allah mencampakkan perasaan takut di dalam hati mereka. Akhirnya sebelum dimulai perang mereka sudah kabur mereka, setelah mengetahui bahwa kaum muslimin dengan pasukan 330.000 maju untuk melawan, kabur mereka. Tapi di sini ada celahannya, karena ada sejumlah sahabat yang tidak ikut. Ya, disebutkan di situ bahwa ini Abu Ruhmin radhiyallahu anhu, dia katakan, saya ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Fanimtu lailatan bil akhdar, saya tertidur malam itu di tempat terbuka. Antum lihat saking capeknya dalam kendaraan tidur begini.
Nah ini yang meriwayatkan ini, untanya itu berdampingan dengan unta Rasulullah berjalan begini, dia tidur. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah, lalu dia katakan faulqi alaina nuas. Perasaan ngantuk berat itu melanda kami. Fatafiqtu astaiqidh wa qad danat rahilati min rahilatihi. Saya hampir terbangun karena kendaraan saya berdekatan dengan kendaraan beliau. Saya terganggu dengan dekatnya, saya terbangun dengan dekatnya unta beliau, sampai-sampai kaki beliau itu bergesekan dengan kaki, kan berkendaraan kan di samping kaki begini, bergesekan kakinya. Fatafiqtu wa akhirul ayati hatta galabat aini ba'dal lail. Saya tadinya ingin menjauhkan kendaraan saya dari Rasulullah SAW, tapi betul-betul perasaan mengantuk itu, ya ini juga rahmat ya. Di sejumlah peperangan itu Allah Subhanahu wa taala mencampakkan perasaan mengantuk kepada kaum muslimin, para sahabat, termasuk di perang Uhud. Dan itu tercatat di dalam Al-Quran, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah mencampakkan perasaan mengantuk kepada kalian, amanatan minhu, sebagai bentuk pemberian perasaan aman dari Allah. Karena orang kalau mengantuk kan tidak mikir apa-apa kan, ya, perasaan takut dan perasaan lain itu ini terhilangkan karena dia mengedepankan tidur dulu. Dia tidak memikir, awas nanti ada yang menembak atau ada yang menikam Anda. Tidak ada terpikir seperti itu. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Lalu setelah mereka tertidur sejenak, Allah menurunkan hujan. Padahal biasanya kan tidak turun hujan di padang pasir seperti itu. Liutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzas syaitani wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dengan turunnya hujan ini mereka giat terbangun. Dia katakan di sini, ketika berdekatan kakinya dengan kaki Rasulullah, dia terbangun dengan adanya sabda Rasulullah, hassi, ini perasaan kalau orang kaget. Fakultu ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah mohonkan aku ampunan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sir, jalan. Lihat berjalan sambil mengantuk ya, begini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bertanya, di sini tempat hukumnya nih, tentang sejumlah orang yang apa ini, tidak ikut perang, tertinggal ya, tertinggal sebenarnya dari Bani Ghifar. Lalu Abu Ruhmin ini menyebut nama mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma fa'ala nafrul humrut tual as-sutat. Apa yang ini orang-orang yang berkulit merah dan orang-orang postur tubuhnya tinggi, ada apa mereka tidak ikut? Begitu juga setelah dijelaskan penyebab mengapa mereka tertinggal,
Lalu beliau bersabda lagi, ma fa'ala sudul ji'adul qisar. Apa yang membuat orang-orang yang berkulit hitam, begitu juga keriting dan pendek itu, sampai mereka itu tidak ikut, padahal mereka memiliki kemampuan. Fatadzakartuhum min Bani Ghifar. Saya ini teringat nama-nama itu dari Bani Ghifar, kabilah. Falam azkurhum hatta dzakartu annahum rahtun min Aslam. Sampai sebagiannya saya tidak ingat dan menyebutkan sejumlah rahtun itu jumlah antara 3 dengan 9 dari Bani Aslam. Ada juga yang tidak ikut. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ulaika min Aslam. Mereka ini dari Bani Aslam yang tidak ikut. Di situ pengambilan dalilnya bahwa Rasulullah menyebut sifat mereka. Nah, makanya kita langsung ke kandungan hadisnya. Silakan Pak. Kandungan hadis. Ghibah secara lisan dibolehkan jika ada tujuan yang dibenarkan secara syariat dan tidak memungkinkan untuk meraihnya melainkan dengan melakukan ghibah. Contohnya, ada 2 orang namanya Fulan ya. Sebut saja Abdullah. Kalau orang mengatakan, Anda dicari sama Abdullah tadi. Abdullah yang mana? Kalau dia katakan Abdullah yang pendek, karena yang satunya orangnya posternya tinggi kan? Ini bukan ghibah, karena untuk menjelaskan siapa. Atau balik, yang tinggi atau yang tampan. Nah, ya. Atau yang pincang, atau yang apa ini? Kalau begini, ya. Lanjut Pak. Misalnya, jika seseorang telah terkenal dengan suatu julukan seperti si ragul, si pincang, si tuli, si buta, si juling, dan gelar misalnya, maka dalam kondisi demikian dibolehkan memperkenalkan mereka dengan julukan tersebut. Mana si pemilik julukan terkadang tidak bisa dikenal kecuali dengan menyebutkan julukan, dan pada dasarnya ia tidak dikenal dengan nama atau julukan lain. Oleh karenanya, pada hakikatnya julukan tersebut merupakan nama yang membedakan dirinya dengan yang lain. Apa artinya Abu Hurairah? Memangnya istrinya Abu Hurairah melahirkan kucing? Ada juga sahabat namanya Al-Asam. Apa arti Al-Asam? Yang tidak mendengar. Yang dalam kisah itu disebutkan begini. Dia melewati suatu kaum, ada perempuan di situ. Perempuan itu kentut. Kentut dengan suara kan? Itu aib atau bukan? Kalau seorang wanita kentut, pada dasarnya bukan aib, tapi kan sesuatu yang kalau di ini memalukan kan? Tapi ada memang manusia sampai di masjid itu habis kajian dia geser ini pantatnya sedikit, kemudian jamaah mendengar dan perempuan di belakang mendengar. Perempuan ini kejadiannya maaf di masjid itu. Ibu-ibu sampai bertanya, kok ada yang kentut di depan? Tidak peduli dia. Sudah dianggap biasa yang seperti itu. Tapi menertawakan juga bukan hal yang baik. Dalam hadis disebutkan. Karena itu perbuatan yang kita lakukan semua. Cuma memamer di tempat terbuka itu kan tidak pantas juga. Nah, ini kejadian ini Al-Asam itu, sahabat ini melewati perempuan itu dan perempuan itu kentut. Lalu perempuan itu berbalik bertanya, hal sami'ta minni syai'an? Apakah engkau mendengarkan sesuatu dari aku?
Dia bermasa bodoh kan, tidak menjawab. Perempuan itu mendekat, kamu dengar sesuatu dari saya enggak? Dia bilang, hah? Dia berlaga apa? Akhirnya dia pergi, karena dia yakin kalau orang ini apa? Tuli. Akhirnya dengan peristiwa itu dia dikenal dengan nama Al-Asam, orang yang tuli. Tuna apa namanya, Pak? Iya. Lanjut. Oleh karena hal tersebut tidak termasuk ke dalam larangan memanggil seseorang dengan julukan yang buruk atau termasuk ghibah yang diharamkan, karena definisi ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu dengan sengaja. ya, menjelek-jelekkan. Walaupun yang disebutkan itu benar adanya. Dia pernah mengelabui orang, lalu dia bilang itu penjahat atau penipu dan lain-lainnya. Tetap ya. Hadis selanjutnya, Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seseorang meminta izin kepada Nabi SAW untuk masuk. Lalu beliau bersabda, ia adalah seburuk-buruk saudara suku. Setelah orang itu masuk, beliau menyebutkan dengan sangat. Lalu aku mengatakan kepada beliau apa yang beliau tadi ucapkan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan mengucapkan kekejian. ya ini terdukung jadinya kan, karena di sini Nabi SAW, dan hadis ini yang terlihat di catatan kaki 100, diriwayatkan Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya juga, dan Imam Muslim. Ini Aisyah mengatakan ada seorang laki-laki yang minta izin masuk kepada Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkomentar, sabda beliau, bi'sa akhul ashirah, bi'sa akhul ashirah, betapa buruk saudara kaum ini. Maksudnya orang ini dari kaum fulan, keluarga si fulan, betapa buruknya. Allahu Akbar. Ya tentu Nabi SAW mengucapkan sabda beliau ini sebagai bentuk celaan, karena mengetahui yang mau masuk ini adalah orang yang dikenal dengan sifat dan kata-katanya yang jorok. Kan banyak peristiwa kan, contohnya apa? Ada yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk melakukan perzinahan. Tentu ditandai oleh beliau kan? Ada minta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina. Padahal jelas-jelas hukumnya kan. Pada zaman jahiliyah saja tidak dilakukan dengan terbuka-buka. Artinya kalau ada yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, dan tentunya dengan ini keterlibatan setan juga, untuk melakukan hal itu terang-terangan, apalagi mau minta izin, suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, karakter yang seperti ini ada saat itu ketika Nabi SAW mencap dengan bi'sa akhul ashirah, betapa buruk saudara kaum ini, artinya personil kaum tersebut. Ya, Nabi SAW sudah mengetahui karakternya. Lalu orang ini masuk, lalu Nabi SAW bersabda, innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Allah tidak mencintai orang yang bersifat keji dan menyukai kekejian. Kekejian itu biasanya mengarah kepada perzinahan.
Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan seperti itu karena memang karakter yang dibawa, yang dimiliki oleh orang tersebut, kandungan hadis. Satu, dibolehkan menyebut pelaku kerusakan dan orang-orang yang mempunyai aib dengan sifat yang ia miliki. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari mengatakan bab ghibah yang dibolehkan bagi pelaku kerusakan dan orang-orang yang mempunyai aib. Memang dalam kondisi tertentu kita harus membeberkan. Contohnya, putri antum dilamar oleh seorang laki-laki yang selama ini antum tidak kenal, ya, atau keluarga perempuan saudari anda, keponakan anda, atau cucu anda dilamar oleh seorang yang selama ini antum tidak kenal. Siapa laki-laki ini? Ya tentu yang mengantarnya siapa ini? Seumpama Pak Pur yang mengantar. Pak Pur kenal dari mana? Yaitu warga di sana. Bagaimana dia? Kalau memang selama ini dia tiap malam begini di apa ini? Gaple. Kerjanya sampai jam 3 malam skak ster sambil begini. Bukan kopi Pak, botol. Mencekik botol Pak. Botol. Kalau kopi kan cangkir Pak. Ya jangan disembunyikan. Pak Pur harus mengatakan, ya selama ini kalau saya lewat sholat subuh masih ada di situ. Padahal dia mulai sesudah Isya. Kita pulang dari masjid sesudah Isya, sudah start dia. Kita bangun sholat subuh, pergi ke masjid, masih di situ juga. Ya jangan disembunyikan itu. Ya itu yang saya ketahui tentang dia. Ya, terserah tuh mau terima atau bagaimana ya. Yang penting ungkapan itu sesuai dengan kenyataannya, bahwa yang saya ketahui ya dia begitu, suka begadang, suka ini, suka main gaple. Tapi sebaliknya kalau saya kenal dia di masjid, kan sholat 5 waktu jadi masjid. Nah ini satu poin. Begitu juga Pak Pur kalau sudah mengetahui dia sudah punya istri itu, ya jangan disembunyikan. Ucapan Nabi SAW terhadap umatnya dengan beberapa istilah yang dianggap kurang sedap didengar, serta beliau mempergunakan untuk menjuluki dan menyadarkan kepada mereka tidak termasuk ghibah. Karena beliau semata-mata menjuluki mereka dengan sifat yang mereka miliki sebagai kebiasaan dan perbuatan buruk, agar manusia dapat menjaga diri dan terhindar dari keburukan mereka. Ya, artinya begini, antum juga jangan berlebihan menahan. Kalau seumpama ini seperti yang saya mengalami masalah ini dengan teman-teman, ada penipu terkenal dengan sifat penipunya dalam berbagai hal. Dan anehnya kalau masalah-masalah seperti ini, termasuk orang menipu banyak korbannya, sehingga korban-korban berbicara waspada terhadap ini. Kita yang mendengarkan waspada terhadap si ini, waspada terhadap si ini. Apa ada apa? Dia begini dan begitu. Kalau memang ini real, memang hal ini harus diungkapkan. Hati-hati kalau bermuamalah dengan si fulan. Contohnya yang sering aja ya, ini yang sering saja nih. Di masjid ini dia mengutang kepada si A. Alasannya apa? Real ini. Anaknya masuk rumah sakit, sudah 3 malam di opnam. Ketika teman datang kepada dia ke rumahnya, yang ada mertuanya, Pak mana? Oh lagi keluar. Sudah berapa malam di rumah sakit kan? Siapa masuk rumah sakit? Enggak ada masuk rumah sakit. Berarti bohong kan? Bohong.
Nah ini harus diungkapkan yang begini-begini supaya jamaah tidak bukan dibodoh-bodohi namanya, dibohongi. Kalau kon tidak halal. Coba kalau ngumpul sekian juta dari cara yang seperti ini, halal atau tidak? Itu yang mau dipakai untuk keluarganya dengan alasan sakit padahal tidak sakit. Ya, waspada Pak ya, cara-cara yang seperti ini. Makanya begini, anak himbau, itu kan setiap tahun di setiap masjid itu ada yang namanya pembagian zakat fitri dan zakat mal. Begitu juga ada setiap Idul Adha pembagian daging kan, yang katanya sebagian dihadiahkan dan sebagian disedekahkan. Sudah masing-masing masjid punya data aja, data lingkungan nih. Yang ini, kalau ada yang di luar lingkungan siapa ini yang ini? Catat itu, jadi ada database yang memang sudah paten. Kalau salah ini maaf, kami tidak ini. Silakan di lingkungan masing-masing. Kan setiap lingkungan ada masjidnya, ada kurbannya, ada zakat fitrahnya, ada zakat malnya. Ya sudah, kalau di sini database di sini ini cuma ini sudah paten. Maaf, kami tidak ini, tidak menambah lagi. Begitu, untuk menghindari penipuan-penipuan yang seperti ini. Artinya ada tipe-tipe manusia itu menghalalkan segala cara demi tujuan ambisi hawa nafsunya. Dan ini juga kurangnya penerapan dalam kehidupan ini dengan prinsip hidup dengan kemampuan yang ada, qanaah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri penduduk surga itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu, yaitu orang-orang yang berbelanja, kalau berbelanja tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tapi tidak pelit juga, wa kana baina dzalika qawama, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan pasak lebih besar daripada tiangnya, karena itu kehancuran. Qanaah yang perlu, merasa cukup dengan apa yang didapatkan dengan halal. Ya, jadi ini Pak ya, ghibah artinya ini yang membawa saya bercerita begini, ini boleh kita katakan kepada jemaah, hati-hati kepada si fulan atau si fulana. Ada kejadian seperti ini dia suka menipu orang, suka berbohong bahwa anaknya masuk rumah sakit padahal tidak. Nah itu harus diungkapkan supaya kejahatan itu tidak merembet. Nah begitu juga dalam kasus melamar tadi, kalau ada aib jangan disembunyikan. Orang butuh ini, butuh info, ini yang melamar ini siapa sih, dan seterusnya. Masih ada Pak ya? Coba yang ketiga. Setiap orang yang mengetahui keburukan seseorang, maka ia wajib menasihati dan memperingatkan orang lain agar tidak terpedaya oleh orang tersebut. Adapun pengakuan bahwa hal itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka hal ini adalah pengakuan yang tidak dilandasi dalil. Ya. Jadi Rasulullah SAW melakukan hal itu sebagai bentuk contoh bahwa kalau orang sudah punya tabiat buruk seperti itu, memang harus dibilang bahwa orang ini buruk, untuk mewaspadai kejahatannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi jangan